Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinemazzy Recap. Di episode kali ini, Mimin akan melanjutkan seri petualangan si manusia setengah dewa. Film ini berjudul Percy Jackson Sea of Monsters yang rilis pada tahun 2013 lalu. Film ini disutradarai oleh Todd Freudenthal, dibintangi oleh Logan Lerman, Brandon T. Jackson, dan Alexandra Daddario. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Percy Jackson Sea of Monsters. Semoga. Pada suatu hari, 4 orang anak terlihat berlari menuju perkemahan darah campuran. 4 anak itu adalah Luke, Annabeth, Thalia, dan Grover. Mereka panik karena dikejar oleh 2 raksasa Cyclops. Kaki Grover terluka karena tertimpa pohon. Thalia dengan gagah berani menyuruh teman-temannya untuk masuk ke dalam perkemahan sementara dia akan menahan raksasa Cyclops. Annabeth tidak setuju karena Thalia bisa terbunuh, namun Thalia tidak takut. Gadis kecil itu berusaha menyerang lawannya. Namun Thalia dilempar oleh Cyclops hingga sekarat. Thalia sendiri adalah anak Zeus. Zeus menemukan cara agar Thalia bisa tetap hidup, sekaligus cara agar semua darah campuran bisa terlindungi. Dari tubuh Thalia yang sudah kaku, muncul sebuah pohon yang memancarkan perisai tak kasat mata sebagai pelindung perkemahan darah campuran dari para monster. Pohon Thalia melindungi perkemahan hingga saat ini. Kembali ke masa kini, Percy sedang mengikuti sebuah permainan di mana siapapun yang mencapai puncak lebih dulu dialah pemenangnya. Tapi untuk mencapai puncak tidaklah mudah. Ada berbagai rintangan dan juga lawan yang tangguh yang harus dihadapi. Clarissa, putri Dewa Ares, mengecek Percy, berkata kalau Percy tidak akan menang melawannya. Dia adalah salah satu saingan terkuat Percy. Percy dan Clarissa pun mulai naik menuju puncak. Mereka harus menghindari rintangan sementara menara itu sendiri terus berputar. Di bangku penonton, Annabeth dan Grover menyemangati Percy. Sementara di bangku guru ada petinggi perkemahan, Chiron dan Dionysus atau Mr. D memperhatikan perlombaan. Clarissa dan Percy pun bersaing dengan sengit untuk mencapai puncak. Hingga tinggal selangkah lagi bagi Percy untuk mencapai puncak. Namun saat Percy melihat ke bawah, dia melihat salah satu temannya berteriak minta tolong karena kakinya tersangkut di sebuah tangga yang berputar. Percy pun turun untuk menolong temannya itu, sementara Clarissa dengan mudah berhasil menuju puncak. Setelah Percy berhasil menolong temannya, dia malah terjatuh dan kalah. Clarissa pun menjadi pemenangnya. Clarissa kemudian turun dan mengecek Percy. Dia berkata kalau misi Percy yang menyelamatkan Olympus beberapa tahun lalu itu hanyalah keberuntungan belaka. Annabeth dan Grover mencoba untuk menyemangati Percy, namun Percy sudah terlanjur putus asa. Clarissa memang lebih kuat dari segala aspek. Mr. D kemudian datang memanggil Percy. Karena Percy telah gagal memenangkan pertandingan, Mr. D menyuruh Percy membersihkan seluruh arena. Setelah menyelesaikan tugas, Percy duduk di tepi sungai untuk menyembuhkan lukanya dan berusaha berkomunikasi dengan ayahnya, Dewa Poseidon. Percy curhat kalau yang dikatakan Clarissa mungkin ada benarnya juga. Dulu dia bisa menghentikan Luke menghancurkan Olympus karena dibantu oleh teman-temannya. Namun Percy kecewa karena lagi-lagi dia tidak mendapat balasan jawaban apapun dari Poseidon. Di tempat lain, Mr. D dan Chiron kedatangan seorang tamu yang tidak dikenal. Mereka heran karena hanya anak setengah dewa lah yang bisa menembus pelindung pohon Thalia masuk ke tempat ini. Tamu itu pun menjawab kalau dia juga anak dari salah satu dewa, yaitu Dewa Poseidon. Percy pun segera dipanggil menghadap Mr. D. Percy bergegas begitu melihat Chiron juga ada di sana. Chiron memberitahu hal yang sangat mengejutkan, yaitu ternyata selama ini Percy memiliki saudara yang sama-sama putra Dewa Poseidon. Chiron memberitahu kalau saudara Percy ini bernama Tyson. Tapi uniknya, dia bukanlah setengah manusia, karena ibu Tyson adalah seorang peri laut. Jika seorang dewa kawin dengan peri laut, maka anak mereka adalah Cyclops. Percy pun kaget saat pertama kali bertemu saudaranya yang seorang Cyclops. Di tempat makan, Percy menjadi pusat perhatian karena kedatangan Tyson. Terlebih penampilan Tyson yang mencolok dengan mata satu dan rambut yang berantakan. Sementara Annabeth yang berada di meja lain menatap Tyson dengan penuh kebencian. Percy pun bertanya bagaimana Tyson bisa sampai di tempat ini. Tyson menjawab, Poseidon lah yang mengantarnya menuju perkemahan. Clarissa lalu datang mengejek Percy yang memiliki saudara seorang Cyclops. Tyson yang malu buru-buru mengambil kacamata untuk menutupi matanya. Tyson lalu berkata kalau dia mencium bau banteng. Tiba-tiba meja makan bergetar. Semua orang panik melihat perisai pelindung seperti ada yang berusaha menjebolnya. Mereka pun kaget melihat perisai pelindung akhirnya hancur dan makhluk berbentuk robot banteng pun muncul. Robot banteng yang terbuat dari perunggu ini bernama Colchis.
Banteng Kolkis mengamuk dan menghancurkan bangunan-bangunan. Banteng itu juga bisa mengeluarkan tembakan berapi. Percy pun langsung mengeluarkan pedangnya bersiap melawan. Percy mengambil sebuah bendera merah untuk menarik perhatian Kolkis. Annabeth memanfaatkan keadaan ini dengan menancapkan sebuah tombak. Namun hal ini sia-sia. Kolkis pun mengejar Annabeth. Clarissa lalu menaiki badan Kolkis dan menancapkan pedang ke kepala Kolkis. Namun Clarissa malah terlempar. Saat Kolkis akan menyerang Clarissa, Tyson muncul menyelamatkannya dengan memegang kedua tanduk Kolkis. Kolkis pun balik menyemburkan api ke arah Tyson. Namun itu sama sekali tidak berpengaruh pada Tyson karena semua Cyclops tubuhnya anti api. Grover dan beberapa rekannya berusaha menyerang Kolkis. Tapi lagi-lagi hal itu tidak berpengaruh pada Kolkis. Akhirnya Percy melemparkan rantai, namun Percy malah terseret dan terlempar. Saat mulut Kolkis terbuka, Percy melemparkan penanya yang berubah menjadi pedang di dalam tubuh Kolkis. Mesin-mesin Kolkis pun mulai rusak dan akhirnya banteng itu pun meledak. Sayup-sayup Percy lalu mendengar seseorang berbicara padanya. Ternyata orang itu adalah Luke yang masih hidup. Luke memberitahu Percy kalau pertemuan mereka sudah ada di dalam ramalan kuno. Percy tidak mengerti apa yang dibicarakan Luke. Luke pun memberitahu kalau Chiron dan Mr. D, mereka semua tidak peduli pada anak-anak darah campuran. Bagi Mr. D dan Chiron, Percy dan yang lain hanyalah anak-anak dan pion-pion untuk diatur dan dikendalikan. Luke menambahkan kalau saat ini sudah banyak darah campuran yang memihak padanya. Luke lalu mengeluarkan sebuah jam berbentuk lingkaran hijau dan kemudian menghilang. Para darah campuran yang selamat pun berkumpul di pohon pelindung Thalia. Pohon itu terlihat berasap. Chiron memberitahu kalau pohon itu sengaja diracuni yang mengakibatkan pohonnya sekarat dan pelindung perkemahan pun menjadi rusak sehingga banteng Kolkis bisa menjebol masuk perkemahan. Percy memberitahu kalau pelakunya adalah Luke. Luke sengaja menggunakan banteng Kolkis untuk menghancurkan penghuni perkemahan. Sore harinya, Percy menemui Chiron yang sedang berusaha mencari penawar untuk pohon Thalia. Percy menanyakan tentang ramalan yang dikatakan Luke padanya. Chiron pun menjawab kalau Percy sebaiknya tidak usah mengetahui tentang ramalan itu karena malah akan menjadi beban untuknya. Tapi Percy yang penasaran tidak peduli. Percy ngotot ingin mengetahui isi dari ramalan itu. Chiron pun membawa Percy ke sebuah bangunan dan menyuruh Percy untuk masuk jika ingin mengetahui ramalan itu. Saat Percy masuk, tiba-tiba semua lilin yang ada di sana menyala seolah-olah menyambutnya. Di depan sana duduk seorang roh Delphi, yaitu roh yang mengetahui semua ramalan. Percy pun bertanya tentang ramalan mengenai dirinya. Delphi menjawab, sebelum mengetahui masa depan, Percy harus tahu tentang masa lalu. Delphi menceritakan, sebelum Olympus dan dewa-dewa menguasai dunia, ada para Titan yang menguasai dunia yang dipimpin oleh Kronos, yaitu ayah dari para dewa-dewa Olympus. Saking kejamnya, Kronos malah menelan anak-anaknya sendiri. Namun 3 dari anak Kronos berhasil kabur. Mereka adalah Zeus, Hades, dan Poseidon. Mereka bertiga berhasil menghancurkan Kronos dan menaruh jasadnya di kedalaman Tartarus. Namun Kronos ditakdirkan untuk bangkit kembali untuk membalas dendam kepada dewa-dewa Olympus dan kepada dunia. Hanya anak darah campuran di antara ketiga dewa, Zeus, Poseidon, atau Hades yang bisa mengalahkannya. Anak ini akan menjadi penyelamat atau penghancur bagi umat manusia. Semuanya dimulai ketika 2 anak darah campuran bertarung memperebutkan kain wol. 2 anak ini adalah sang putra laut, yaitu Percy itu sendiri, dan sang pencuri kilat, yaitu Luke. Dan nantinya, salah satu anak darah campuran dari 3 dewa yang disebutkan tadi, setelah berusia 20 tahun, anak itu akan menjadi saksi kehancuran dunia. Roh jahat bisa dimusnahkan oleh pedang terkutuk. Satu pilihan akan mengakhiri semuanya. Olympus akan tetap ada atau malah akan runtuh. Percy pun menceritakan isi ramalan itu pada Chiron. Percy pun bertanya apakah ada kemungkinan bukan dia yang dimaksud di dalam ramalan itu. Namun kata Chiron, ramalan itu mengarah pada anak dari darah campuran dari 3 dewa utama. Dan Percy adalah satu-satunya manusia setengah dewa, keturunan dari salah satu 3 dewa yang dimaksud, yaitu dewa Poseidon. Jadi kemungkinan besar ramalan itu ditujukan untuk Percy. Percy pun takut kalau dia malah akan menghancurkan Olympus karena dia merasa belum cukup kuat untuk menyelamatkannya. Di tempat lain, Annabeth mengusulkan untuk mencari kain wol emas yang bisa menyembuhkan apa saja termasuk pohon Thalia kepada Mr. D. Namun usulan ini ditolak mentah-mentah karena hal ini sangat berbahaya. Mr. D memberitahu lokasi terakhir dari kain wol itu terletak di Laut Monster atau yang biasa disebut segitiga Bermuda. Tempat yang harus ditakuti oleh semua orang. Jadi Mr. D tidak akan menyetujui rencana ini. Malam harinya, Mr. D mengumpulkan semua anak dan memberitahu mereka jika pohon Thalia tidak diselamatkan, maka pelindung akan musnah dan mereka bisa mati dalam hitungan hari. Mr. D mengatakan satu-satunya cara menyembuhkan pohon Thalia adalah dengan menggunakan kain wol emas.
Annabeth pun terkejut mendengar hal ini karena itu adalah usulannya. Mr. D menambahkan bahwa satir atau manusia kambing secara alami bisa melacak keberadaan kain wol emas, maka harus seorang satirlah yang memandu mereka untuk pencarian ini. Mr. D lalu menunjuk Clarissa dan satir pelindungnya Ignite untuk menjalankan misi penting ini. Percy mencoba memperingatkan Clarissa kalau misi ini akan semakin berbahaya karena ada Luke yang juga sedang mencari kain wol emas ini, namun Clarissa tidak merasa takut. Pagi harinya Percy mendatangi Grover. Tanpa mengatakan apapun, Grover tahu maksud kedatangan Percy. Dia pasti ingin menyusul Clarissa mencari kain wol emas. Percy datang bersama Annabeth. Mereka ingin berangkat mencari kain wol emas, tapi mereka butuh bantuan Grover yang seorang satir. Grover dengan tegas menolaknya karena menurutnya Clarissa sudah berangkat menjalankan misi. Jadi tidak baik mencampuri urusan orang lain. Namun Percy merasa kalau ini adalah misinya juga karena di dalam ramalan dikatakan bahwa dia dan Luke akan berebut kain wol. Akhirnya Grover pun tidak bisa menolak permintaan Percy ini. Mereka menyelinap keluar perkemahan pada malam hari. Semenjak pelindung rusak, sekarang ada penjaga di sekitar perkemahan, jadi mereka harus berhati-hati agar tidak ketahuan kabur dari perkemahan. Tiba-tiba Tyson datang dengan suara ribut yang membuat para penjaga curiga. Untung saja Grover bisa menenangkan para penjaga. Tyson ingin ikut dalam misi, namun Percy melarangnya karena ini sangat berbahaya. Tyson lalu memberitahu kalau kain wol emas itu sendiri dijaga oleh monster Cyclops yang sangat kuat. Mungkin saja Tyson bisa mengajaknya berunding karena mereka sama-sama Cyclops. Annabeth tetap menolak, tapi Grover justru sebaliknya. Dia merasa membutuhkan bantuan Tyson agar mereka lebih aman. Akhirnya Tyson pun diperbolehkan ikut. Annabeth yang merasa tidak nyaman dengan wajah Tyson memberinya sebuah semprotan ajaib. Benda itu membuat hal-hal aneh terlihat normal. Annabeth menyemprotkannya ke muka Tyson dan seketika membuat Tyson terlihat seperti mempunyai dua mata. Namun hal itu hanya bersifat sementara. Annabeth lalu bersiul memanggil sesuatu. Dari dalam hutan muncul lampu aneh dan tiba-tiba keluar sebuah taksi yang disebut kereta terkutuk. Di dalam taksi ada 3 wanita sebagai sopir. Mereka hanya menerima bayaran koin drama. Taksi itu pun langsung melesat dengan kencang. Di tengah perjalanan, Percy dan teman-temannya menyadari kalau sopir mereka tidak ada yang mempunyai mata. Saat hendak menabrak sebuah pohon, tiba-tiba taksi terbelah menjadi 2 dan kemudian menyatu kembali. Percy yang ketakutan berkata kalau mereka akan mati jika begini caranya. Salah satu sopir lalu menjawab kalau menurut ramalan, Percy akan tetap hidup setidaknya hingga berusia 20 tahun. Para sopir bilang kalau sang peramal adalah teman baik mereka. Percy pun mulai tertarik karena para sopir mengetahui tentang ramalan itu. Percy lalu bertanya apa yang mereka ketahui tentang ramalan itu. Para sopir tidak mau memberitahu Percy, namun Percy mengambil salah satu bola mata mereka dan mengancam akan membuangnya jika para sopir tidak memberitahunya tentang ramalan. Akhirnya salah satu sopir menyebutkan beberapa angka yang tidak Percy pahami. Para sopir itu berkata nanti juga Percy akan paham. Di saat Annabeth sadar kalau mereka telah kehabisan koin, akhirnya taksi pun berhenti. Percy dan teman-temannya diusir dari dalam taksi. Saat sedang menyusuri jalanan, Tyson merasa sangat senang karena ternyata dia memiliki saudara. Percy pun menegaskan kalau ibu mereka berbeda. Namun Tyson tidak peduli. Bagi Tyson, Percy tetaplah saudaranya. Tiba-tiba Grover ditangkap oleh beberapa orang. Annabeth mencoba menolong, namun gagal. Salah satu dari penculik itu mengeluarkan sebuah benda seperti yang digunakan Luke dan kemudian menghilang. Annabeth ternyata mengenal salah satu penculik. Orang itu adalah salah satu penghuni perkemahan. Percy pun jadi teringat perkataan Luke sebelumnya yang memberitahunya kalau ada darah campuran lain yang saat ini juga berpihak pada Luke. Percy, Annabeth dan Tyson kini semakin yakin kalau Luke juga sedang mencari kain wol emas. Dia menculik Grover untuk memandunya. Jika Percy dan yang lain ingin menolong Grover, mereka harus menemukan posisi Luke terlebih dahulu. Annabeth pun memiliki ide untuk bertanya pada ayah Luke, Dewa Hermes. Mereka pun memasuki kantor jasa kurir Olympus. Hermes sendiri adalah dewa pembawa pesan untuk dewa-dewa Olympus. Annabeth bertanya pada penjaga toko kalau mereka sedang mencari Dewa Hermes, namun tidak digubris. Barulah setelah Percy menyebut nama Luke, sang penjaga toko memberitahu kalau dirinya sendiri adalah Dewa Hermes. Percy pun bertanya di mana lokasi Luke, karena Luke sudah menyerang perkemahan dan menculik Grover. Hermes pun mengajak mereka masuk ke dalam pabrik jasa pengiriman Olympus miliknya. Seseorang memberi Hermes sebuah tongkat. Hermes mengajak mereka berkeliling, namun Percy mengatakan waktu mereka tidak banyak. Tiba-tiba terdengar suara yang berasal dari 2 ular yang ada di tongkat Hermes. Hermes pun menyuruh kedua ular itu untuk mencari lokasi keberadaan Luke. Tongkat itu pun dibawa pergi lagi oleh stafnya. Di sini Hermes curhat. Dia tidak tahu bagaimana caranya menghadapi anaknya yang saat ini penuh dengan kebencian. Hermes selalu membekali mereka perlengkapan untuk menghadapi Luke. Hermes memberikan sebuah termos kepada Annabeth. Termos itu bisa mengeluarkan angin yang sangat kencang jika tutupnya dibuka.
Lalu Hermes memberikan sebuah selotip kepada Percy. Jika suatu benda tertempel selotip itu, maka benda itu akan menghilang. Seorang staf lalu membawakan tongkat ular itu lagi. Ular itu pun berkata kalau sekarang Luke ada di kapal bernama Andromeda yang saat ini sedang berlabuh di pantai. Percy pun berterima kasih pada Hermes. Hermes memohon kepada Percy untuk memberitahu Luke kalau Luke berhak marah kepada Dewa Hermes, tapi jangan marah kepada dunia. Mereka pun bergegas menuju pantai, namun terlambat. Kapal Luke sudah berada di tengah-tengah lautan. Mereka pun bingung bagaimana caranya mengejar Luke. Tyson lalu berinisiatif menyentuh air laut dan meminta bantuan kepada ayahnya Poseidon. Percy mengira hal itu akan sia-sia, namun tiba-tiba dari dalam laut muncul makhluk berkepala kuda dan berbadan ikan yang bernama Hippocampus datang untuk membantu mereka. Mereka pun langsung menaiki Hippocampus untuk mengejar kapal Luke. Sesampainya di kapal Luke, Percy dan teman-temannya menyelinap masuk. Mereka melihat beberapa teman mereka sesama darah campuran sedang berjaga. Mereka pun fokus mencari Grover. Mereka menuju bagian atas kapal untuk menghindari anak buah Luke. Namun di atas kapal ada monster anjing yang juga sedang berjaga. Tiba-tiba anak buah Luke mengepung Percy dan teman-temannya. Mereka membawa Percy ke hadapan Luke. Percy menanyakan di mana Grover ditahan. Luke pun menjawab bahwa saat ini Grover sudah ada di Laut Monster. Luke sengaja mengirim Grover ke Laut Monster terlebih dahulu. Luke lalu memperlihatkan sebuah peti jenazah Kronos yang diambil Luke dari dalam Tartarus. Dengan bantuan kain wol emas nanti, dia berniat membangkitkan Kronos kembali. Percy pun mencoba menyampaikan pesan Hermes, namun hal itu malah semakin membuat Luke marah. Luke menyuruh anak buahnya memasukkan Percy dan teman-temannya ke dalam sel. Di dalam sel, Annabeth terus-terusan menyalahkan Tyson yang berisik sehingga membuat mereka tertangkap. Percy pun bertanya kenapa Annabeth begitu membenci Tyson, tapi Annabeth hanya diam saja. Percy lalu melihat tas dan memiliki ide untuk kabur. Percy menggunakan kekuatannya mengendalikan air. Dia menciptakan gelombang laut agar kapal bergoyang, sementara Annabeth berusaha menggapai tas Percy yang berisi selotip pemberian Hermes. Akhirnya Annabeth berhasil mendapatkan selotip itu. Percy pun menempelkan selotip ke sel tahanan. Tak lama kemudian sel itu pun menghilang. Mereka berhasil keluar dari dalam sel. Namun mereka dihadang oleh anak buah Luke. Percy menyuruh Annabeth dan Tyson untuk menemukan Scotchy, sementara dirinya melawan anak buah Luke. Setelah Tyson dan Annabeth berhasil menemukan Scotchy, Percy naik menuju atap kapal. Luke lalu muncul menghadangnya. Percy membuat gelombang air untuk mengacaukan musuh. Karena Tyson tidak sengaja membuang mesin Scotchy, Annabeth terpaksa menggunakan botol angin pemberian Hermes. Percy pun menaiki ombak laut untuk menyusul Annabeth dan Tyson, namun Luke masih mengejarnya. Percy akhirnya berhasil menjatuhkan Luke ke laut dan bergabung kembali dengan Annabeth dan Tyson di Scotchy. Di tengah laut, Percy memberikan kesempatan kepada Tyson memegang termos angin untuk mengendalikan laju perahu. Tyson pun sangat senang karena selama ini tidak pernah ada yang mempercayakan sesuatu kepadanya. Selama ini setiap orang yang melihat Tyson, mereka pasti akan kabur. Mereka menganggap Tyson sebagai monster. Percy pun kembali menanyakan alasan kenapa Annabeth begitu membenci Tyson. Annabeth pun bercerita, dahulu sosok yang membunuh Thalia adalah seorang Cyclops. Itulah alasan kenapa dia membenci Cyclops. Tiba-tiba awan hitam muncul. Itu adalah tanda mereka telah sampai di Laut Monster. Di sini, Scotchy mereka berhenti karena Tyson tidak sengaja menghilangkan termos angin. Tak lama kemudian, muncul benda seperti sirip hiu bergerak di sekitar mereka. Lama-kelamaan benda itu muncul semakin banyak. Percy menyuruh untuk mendayung, berharap mereka bisa menjauh. Namun mereka tidak bisa menghindar karena muncul arus yang menyedot mereka. Mereka pun kaget setelah sadar sedang disedot oleh Charybdis, raksasa penjaga Laut Monster. Percy mencoba menggunakan kekuatannya, tapi tidak berhasil. Mereka pun tersedot masuk ke dalam mulut Charybdis. Ternyata selama ini, semua yang menghilang di segitiga Bermuda akan berakhir di perut Charybdis. Di dalam perut Charybdis ini, mereka kaget saat mendengar suara Clarissa. Terlihat Clarissa dan awak kapalnya sedang memperbaiki kapal. Percy dan yang lain pun naik ke kapal itu. Tiba-tiba, kapal Clarissa tertarik menuju lambung Charybdis yang bisa menghancurkan apapun yang masuk ke dalamnya. Clarissa berencana menembak lambung itu, tapi Percy punya ide lain. Percy menyuruh Clarissa untuk mengemudikan kapal, sementara dia akan menembak bagian lain. Clarissa pun menyuruh semua awak kapal untuk masuk ke dalam kapal, termasuk Annabeth dan Tyson. Percy mulai menembaki bagian perut Charybdis. Bagian yang ditembak itu pun mengeluarkan air. Percy pun masuk ke dalam bagian kemudi kapal bersama Clarissa yang mengarahkan kapal menuju bagian yang ditembak Percy. Mereka berhasil kembali ke permukaan laut. Namun di sini mereka malah bingung harus kemana karena satir pelindung Clarissa telah tewas. Secara aneh, Percy tiba-tiba bisa melihat garis-garis peta di permukaan laut. Setelah garis muncul, lalu muncul angka-angka aneh. Percy dan Annabeth pun teringat mengenai angka yang diberikan oleh supir taksi. Ternyata angka-angka itu adalah koordinat yang mengarah pada lokasi kain wol emas berada.
Clarissa pun mengarahkan kapalnya mengikuti petunjuk Percy. Mereka pun akhirnya sampai di pulau kediaman Polyphemus yang berbentuk mirip seperti taman bermain. Mereka pun menyusuri tempat itu. Mereka naik ke dalam sebuah wahana. Di ujung wahana, mereka melihat sebuah tempat yang dipenuhi oleh kepala satir. Mereka pun bersembunyi saat ada seseorang melempar barang. Tiba-tiba muncul Polyphemus sang monster Cyclops dan Grover yang menyamar sebagai Cyclops. Polyphemus marah karena dia tidak makan selama 2 hari sehingga membuat pandangan Polyphemus memburuk. Dia menyuruh Grover mencari satir untuk dimakan. Ketika Polyphemus pergi, Percy memanggil Grover. Grover sangat senang bisa kembali bertemu teman-temannya. Grover memanfaatkan penglihatan Polyphemus yang kurang jelas dan menyamar sebagai Cyclops agar bisa bertahan hidup dan mencari kesempatan untuk mengambil kain wol dari Polyphemus. Grover pun mencoba mengalihkan perhatian Polyphemus, sementara Percy dan Clarissa berusaha mengambil kain wol dari pundak Polyphemus. Ternyata Polyphemus mencium darah campuran di tempat ini. Polyphemus berusaha mengejar Percy dan Clarissa, tapi Tyson mengalihkan perhatiannya. Polyphemus yang marah menganggap Tyson bukanlah Cyclops karena berkhianat pada kaum mereka. Percy pun akhirnya berhasil mengambil kain wol. Polyphemus lalu memukul Tyson hingga terlempar. Polyphemus menghajar Percy yang berusaha kabur. Grover pun membuka penyamarannya, membuat Polyphemus makin marah karena selama ini dia telah ditipu. Percy dan teman-temannya lalu berlari secepat mungkin untuk menghindari Polyphemus. Saat mencapai pintu keluar, Tyson menggulingkan sebuah batu menutupi pintu, membuat Polyphemus tidak bisa keluar. Percy dan teman-temannya pun berhasil selamat. Tiba-tiba Luke dan anak buahnya muncul di tempat ini. Luke meminta Percy untuk menyerahkan kain wol, namun Percy menolaknya. Luke yang marah mengambil sebuah senjata. Tyson pun refleks melindungi Percy. Dia tertembak di dada dan jatuh ke dalam laut. Anak buah Luke pun menangkap Percy dan teman-temannya dengan mudah. Luke akan menggunakan kain wol itu untuk membangkitkan Kronos kembali. Percy dan teman-temannya tidak bisa melakukan apa-apa karena mereka diikat. Annabeth pun berkata, jika Kronos berhasil dibangkitkan, maka semuanya akan berakhir. Percy yang masih sedih karena kehilangan Tyson hanya bisa dia melihat apa yang Luke lakukan. Percy merasa kalau dia tidak mampu melindungi Olympus seperti apa yang diramalkan. Annabeth pun menyuruh Percy tidak usah memperdulikan ramalan sampah itu. Percy harus bisa mengubah takdirnya sendiri. Annabeth tidak ingin kematian Tyson sia-sia. Clarissa pun juga ingin Percy kembali memiliki semangat tempur. Grover lalu menambahkan kalau mereka akan mengikuti kemana Percy melangkah karena mereka semua termasuk Clarissa sudah menganggap Percy sebagai pemimpin. Di depan, Luke terlihat menaruh kain wol itu di atas peti Kronos. Saat semua anak buah Luke menyaksikan bangkitnya Kronos, Percy mencoba mengambil pena yang ada di saku jaketnya. Percy merubah pena itu menjadi pedang dan memotong tali yang mengikat tangan Grover. Peti Kronos mengeluarkan cahaya, begitupun dengan pedang Percy. Percy akan merebut kain wol sementara Grover, Annabeth dan Clarissa melawan anak buah Luke. Namun, Luke berhasil menghajar Percy. Luke lalu mengambil pedang Percy dan hendak membunuhnya. Tiba-tiba dari belakang, muncul Tyson memegang tangan Luke. Tyson melempar Luke. Tyson berkata kalau air laut menyembuhkan luka di tubuhnya. Itulah keistimewaan sebagai putra Poseidon. Percy pun sangat senang melihat Tyson masih hidup. Peti Kronos lalu tiba-tiba meledak, mengeluarkan bagian-bagian tubuh Kronos yang saling bersautan. Luke pun maju ke depan dan mencoba memberitahu kalau dia adalah cucu Kronos. Namun Kronos malah memakannya. Semua orang pun panik. Percy mengambil pedangnya untuk menyerang Kronos, tapi dihadang oleh anjing monster. Kronos berhasil mengambil Grover lalu memakannya. Dengan pedangnya, Percy menebas kaki Kronos dan membuat bagian itu masuk kembali ke peti. Kronos pun kaget. Percy sadar arti kalimat ramalan pedang terkutuk akan membunuh iblis. Pedang miliknya ini ternyata adalah pedang yang dimaksud. Kronos pun menyerang Percy dan merebut pedang miliknya. Percy berusaha mengambil kembali pedangnya. Kini dia berhadapan dengan Kronos. Percy memberitahu kalau pedang ini adalah pemberian dari ayahnya, Poseidon. Kronos pun sadar yang ada di hadapannya saat ini adalah Percy Jackson, putra Poseidon. Percy melompat menuju ke jantung Kronos lalu menancapkan pedangnya hingga membelah tubuh Kronos. Tubuh Kronos yang belum sempurna itu pun mulai hancur dan kembali masuk ke dalam peti. Grover dan Luke yang dimakan oleh Kronos sebelumnya ternyata masih hidup. Grover jatuh di dekat Percy, sementara Luke jatuh di tempat Polyphemus yang kelaparan. Setelah seluruh anggota tubuh Kronos masuk ke dalam peti, Tyson langsung mengambil kain wol emas dari peti itu. Di tempat lain, anjing monster berhasil menusuk Annabeth dengan ekornya. Grover dan Clarissa pun berusaha melawan anjing itu. Dengan susah payah, Clarissa berhasil mengalahkan anjing monster. Percy dan Tyson lalu menghampiri Annabeth yang sekarat. Percy menutupi tubuh Annabeth dengan kain wol emas, dan secara ajaib, kain wol emas itu bersinar, membuat Annabeth kembali bangkit. Annabeth lalu berterima kasih kepada Tyson karena telah membantu mereka. Mereka pun kembali ke perkemahan. Clarissa lalu menaruh kain wol itu di atas pohon Thalia.
Secara ajaib, daun-daun pohon Thalia yang jatuh mulai kembali ke tempatnya. Daun-daun itu kembali berwarna hijau dan perisai pelindung pun muncul kembali. Kehidupan di perkemahan kembali normal. Percy membuka kacamata Tyson karena menurut Percy, Tyson tidak perlu malu dengan keadaannya. Di tempat lain, Percy memberitahu Chiron kalau dia lega karena ramalan itu sudah berlalu. Namun Chiron masih khawatir karena bisa saja peristiwa utama yang dimaksud di dalam ramalan bukanlah peristiwa di Pulau Volivermus. Ada banyak hal yang bisa terjadi antara sekarang sampai Percy berumur 20 tahun nanti. Namun Percy tidak peduli, dia akan menghadapi takdirnya sendiri. Grover tiba-tiba memanggil Percy, menyuruhnya menuju pohon Thalia. Annabeth memberitahu kalau kain wol yang diletakkan di pohon Thalia memiliki kekuatan yang sangat hebat. Mereka menemukan seorang gadis terbangun di pohon itu. Percy kemudian membantu gadis itu untuk berdiri. Gadis itu berkata kalau dia bermimpi aneh seolah-olah dia mati. Dia adalah Thalia, sang putri Zeus yang kembali hidup. Kini ada satu lagi anak dari 3 dewa terkuat yang ada di sini. Mungkin saja sosok yang dimaksud di dalam ramalan bukanlah Percy, melainkan Thalia. Thalia lah yang bisa saja menjadi penyelamat mereka atau penghancur mereka. Dan berakhirlah alur cerita film Percy Jackson Sea of Monsters ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan pernah pergi ke segitiga Bermuda jika tidak ingin dicaplok monster. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami dan sampai jumpa di konten Mimin berikutnya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.